Mengenang kembali One Piece. One Piece Overview setelah 1000 chapter. Setelah lebih dari 20 tahun mengikuti petualangan Luffy dari S.Blue sampai saat ini di Elbaf, terbang ke Pulau Langit dan menyelam sampai ke Fishman Island, ada baiknya bila kita menengok kembali bagaimana petualangan ini dimulai. Chapter 1, Romance Down. Halaman pertama adalah Goldie Roger sedang dieksekusi, mengumumkan tentang hartanya dan memulai era bajak laut 20 tahun yang lalu. Lalu kita diperkenalkan pada Luffy yang masih berumur 7 tahun, sedang merobek pipinya dengan pisau untuk menunjukkan keberaniannya pada Shanks. Setelah itu mereka berpesta untuk Luffy dan harta rampasan mereka yang spoiler alert adalah buah gomu-gomu yang ternyata adalah buah hito-hito model nikah. Luffy masih bersikeras untuk bergabung dengan kru Shanks karena dia ingin menjadi bajak laut, tapi masih ditentang oleh Shanks karena Luffy masih kecil, dan mungkin juga karena faktor kakek dan bapaknya Luffy juga. Kita nggak tahu alasan Shanks apa. Di tengah mereka berpesta, tiba-tiba datang tamu tak diundang, perampok gunung Higuma dan anak buahnya. Di saat semua orang kaget, Luffy dengan santainya makan buah gomu-gomu, sebuah buah iblis yang dicari Gorosei, dilindungi oleh Wubu, dengan mudahnya diambil oleh bocah 7 tahun. Good job Akagami Pirate. Higuma mengaku dia datang hanya ingin membeli sake, tapi semua sake sudah dihabiskan oleh kru Shanks. Shanks lalu menawarkan sebotol sake. Higuma marah dan memukul Shanks dengan botol itu hingga pecah. Dengan sombongnya dia mengeluarkan kertas bounty dan memperlihatkan kalau dia dihargai 8 juta berry. Pandai saja dengan setelah Higuma pergi adalah seluruh Akagami tertawa ngakak. Sekarang kita gunakan sudut pandang mereka. Seorang Yonko dengan bounty 4 miliar dipukul orang dengan bounty 8 juta. Setelah Higuma pergi, Luffy marah pada Shanks dan mau pergi, tapi tangannya ditahan oleh Shanks dan tangannya memanjang. Semua orang kaget saat melihat tangan Luffy memanjang, dan kemudian mereka mengecek peti buah iblis itu dan mereka akan kaget lagi. Benar-benar sebuah kelompok bajak laut yang kompeten. Shanks kemudian menjelaskan efek buah itu. Hari berganti, Luffy seperti tidak ada apa-apa dan memamerkan kekuatannya pada penduduk desa. Hari keberangkatan Shanks, Luffy masih marah pada Shanks, curhat dengan Makino. Tiba-tiba gerombolan Higuma datang lagi. Makino panik dan lapor kepala desa. Luffy disiksa oleh Higuma. Lalu Shanks datang. Terjadi perdebatan. Shanks diancam dengan pistol. Lucky Room menembak bandit. Kelompok bandit ini protes ke kelompok bajak laut karena mereka dibilang licik. Para bandit menyerang dihadapi sendirian oleh Ben Beckman. Semua bandit tumbang. Higuma panik menggunakan bom asap kabur membawa Luffy. Shanks panik, Higuma kabur ke laut dan menendang Luffy jatuh ke laut. Tiba-tiba datanglah monster legendaris memakan Higuma dan kapalnya. Sang monster legendaris berniat memakan Luffy, tapi untungnya berhasil diselamatkan oleh Shanks dengan mengorbankan tangan kirinya. Benar-benar kekuatan monster yang dahsyat hingga bisa memakan tangan seorang Yonko. Shanks pun berniat kembali berlayar. Luffy berkata dia akan menjadi raja bajak laut. Saat inilah Shanks memberikan topi jeraminya kepada Luffy. 10 tahun berlalu, Luffy berlayar untuk menjadi bajak laut. Disaksikan oleh penduduk desa. Sang monster legendaris muncul kembali, siap untuk memakan Luffy dan dikalahkan dengan satu pukulan. Chapter selesai dan petualangan Luffy pun dimulai. Dari chapter ini ada 3 poin penting dalam cerita One Piece. Jadi tema cerita ini adalah bertema bajak laut. Kedua, tolak ukur kekuatan adalah dengan sistem bounty. Sumber kekuatan aneh adalah buah iblis. Terima kasih sudah menonton. Kaizoku ou Ore wa Naru.